Ya, jadi hari ini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan modul 2 mata kuliah PSU. Perkenalkan, nama saya Alexander Sidum, NFP 52 16 100 109. Oke, kita langsung saja masuk ke tugasnya. Yang pertama, perkenalan. Kita langsung masuk ke bab pertama, yaitu sistem recovery. Langsung masuk ke case pertama. Satu juga sekali menyesal suatu tidak sengaja maupun tidak sengaja. Jadi kita harus membuat sistem recovery point. Oke, langsung saja. Pertama, kita masuk ke control panel. Di sini kita cari opsi recovery, lalu configure system restore. Nah, di sini pada awal mulanya biasanya proteksinya ini akan off semua. Jadi sekarang kita akan meng-on-kan protection-nya. Caranya klik drive yang kita akan restore, contohnya C, configure, turn on. Oke. Sekarang proteksinya udah on, kita bisa membuat restore point. Cara membuatnya tinggal klik create yang di bawah ini, klik, lalu kita kasih nama restore point. Contohnya oke, ditunggu sebentar. Ya, sudah selesai. Restore point-nya kita close dulu. Oke. Lihat tadi soalnya ya, ini satu sudah ya, kita sudah buat recovery point-nya. Masuk ke case 2. Case 2 ini kita harus mengeload recovery point tersebut. Langsung aja, caranya sama, kita ulangi. Ke control panel ya, ke control panel, masuk ke recovery, sistem master, next, ini buat ngecek program-program yang aja yang bakal kena efeknya. Bisa kita lihat, karena ini baru saja saya buat, jadi nggak ada program dengan efeknya. Dia nggak apa-apa, kita aja close. Jadi kan setelah kita klik sistem restore ini, muncul bar seperti ini. Kita tinggal pilih sistem restore-nya. Nah, ini kan tadi klik X, ini C, ini benar kan?
Oke, tinggal di finish, tinggal klik yes. Tapi ya, yes. Tapi sementara saya tidak yes dulu karena ini saya kira sudah cukup. Jadi begitu tadi cara mengeload restore point yang telah kita buat. Oke ya, materi pertama sudah selesai. Kita lanjut. Ya, lalu kita masuk ke bab kedua, yaitu cloud backup. Yang pertama, pada suatu hari laptop Fulan rusak. Setelah beberapa hari diinapkan di suatu toko, tiba-tiba terdengar kabar bahwa toko komputer tersebut kebakaran. Kabarnya seluruh isi toko ludes terbakar, termasuk laptop Fulan yang berisi file-file skripsinya yang 1 bulan lagi akan diujikan. Fulan bergumam dalam hati, bla bla bla. Nah, jadi kita harus membuat setting backup otomatis folder penting ke OneDrive. Oke, berarti kita harus punya akun OneDrive ya. Kebetulan saya punya dari UTS, langsung saja buka OneDrive. Kalau di Windows 10 OneDrive ini sudah terinstall langsung dengan Windows ya, jadi tidak perlu diinstal lagi. Ya. Oh ya, di komputer saya ini OneDrive-nya sudah saya login, jadi akan otomatis muncul di sini. Ya, sudah login. Nah, dan di sini saat pertama kali pasti OneDrive ini akan meminta kalian memilih tempat untuk folder sinkronisasinya. Nah, saya memilihnya di sini. Nanti akan muncul folder seperti ini. Nah, di dalam folder ini semua file dan folder yang ada di dalam folder OneDrive ini akan otomatis tersinkronkan dengan cloud OneDrive-nya. Jadi kalau kita ingin membuat suatu folder yang otomatis sinkron, kita harus membuatnya di dalam sini. Atau Fulan web folder Fulan ya, maka folder Fulan dan beserta isinya ini akan otomatis tersinkronisasi asalkan kalian punya internet dan bisa dilihat di sini update, dan ini selalu sinkronisasi terus selama kamu masih terhubung ke internet. Jadi caranya cukup simpel, tinggal taruh, atau kita bisa mengambil misalnya folder ini, memasukkan ke dalam folder OneDrive ini. Nah, maka folder ini nanti akan otomatis tersinkronisasi, yaitu settingan defaultnya dari OneDrive. Misalkan kalian punya ini, jadi cukup simpel seperti itu. Langsung ya, cloud backup selesai. Oke, lalu masuk ke bab ketiga, yaitu bab confirm. Langsung masuk ke case pertama. Case pertama ini
Shinchan berusaha mendownload sebuah film yang sangat bermain tidak terlalu bagus. Shinchan untuk menyalakan laptopnya selama 3 jam, lalu meninggalkan laptopnya untuk tidur. Lalu nantinya laptop tersebut akan otomatis syuting sendiri setelah 3 jam berlalu. Jadi kita disuruh mengkomen prompt untuk mematikan laptopnya setelah 3 jam berlalu. Oke, kita langsung saja. Biasa kita akan cmd nya -f cmd. Di sini komennya cukup simpel, langsung tekan saja shutdown -s -t. Nah, di sini kita akan shutdown setelah 3 jam. Namun yang diminta di sini adalah dalam waktu detik. 1 jam sama dengan 3600 detik dikali 3 berarti 10.800 detik. Nah, kalau berhasil maka akan muncul timer di bawah sini. Windows akan shutdown dalam 180 menit, yaitu 3 jam. Ya, karena kisahnya berhasil. Kita langsung saja masuk ke 2 yang sepertinya masih berhubungan. Tiba-tiba 5 menit sebelum menetap Shinchan mati dengan sebagainya, Shinchan terbangun dan memutuskan untuk menonton film yang sudah ia download sejak 3 jam yang lalu. Shinchan ingat tadi sebelum dia tidur dia meneruskan kode untuk mematikan laptopnya. Ia ingin agar kode tersebut dibatalkan. Nah, ini langsung saja, simpel sekali. Untuk membatalkan sebuah komen cukup dengan tekan lagi shutdown -a. Nah, kalau berhasil di cancel maka di sini akan muncul notif of is cancel. Sukses. Maka ke-1 dan ke-2 selesai. Kita masuk ke bab berikutnya yaitu registry. Di sini kita disuruh untuk mempelajari apa itu registry dan apa pentingnya backup terhadap registry, dan sekaligus mempraktekkan cara backup seluruh registry. Dan langsung saja saya telah mempelajari juga apa itu registry. Jadi menurut saya registry itu semacam database yang isinya tuh mengatur semua software dan hardware yang ada di komputer ini. Jadi registry itu semacam kayak cara kerjanya software dan hardware-nya dari komputer. Di sana tuh banyak peraturan-peraturan disimpan dalam bentuk apa, value key. Jadi menurut saya backup terhadap registry itu penting, karena kalau kita menginstal suatu software baru atau contohnya menginstal suatu software baru, maka nanti otomatis akan menambahkan registry baru, dan belum tentu registry baru ini akan cocok untuk kedepannya komputer kita. Nah, itu kita perlu backupnya supaya kondisi registrinya kembali ke seperti semula yang waktu kondisi komputer kita normal. Langsung saja ke cara backup seluruh registry. Langsung run edit registry editor. Oke. Yes. Langsung ini cukup mudah backupnya. Jadi backupnya itu semacam seperti kita save lalu load, tapi di sini kita
file, lalu export. Namanya tersalah di sini. Nah, kita dulu kita di save. Sebentar. Ya, sudah. Ya, tadi kita registernya nah ini kita sudah buat eksportan registernya. Untuk nanti misalnya kita ingin membackup-nya, kita tinggal file, masuk ke register editor, file, import, klik ini tadi. Cukup mudah, tapi sangat penting. Saya kira bab ini selesai. Ya, nanti selanjutnya kita langsung masuk ke bab terakhir, yaitu Windows 10 Convenience. Itu maksudnya fitur di Windows 10 yang tujuannya itu untuk membuat para usernya ini nyaman atau memudahkan para usernya. Di sini kita disuruh membuat 3 virtual desktop. Virtual desktop pertama membuat notepad, virtual desktop kedua CMD, virtual desktop ketiga browser. Langsung saja. Cara membuka virtual desktopnya cukup mudah, yaitu pertamanya kita lihat titik spar bawah. Nah, nanti ada ikon seperti ini. Di Windows 10 pasti ada ikon seperti ini. Lalu kita klik saja. Lalu kita di kanan bawah ada tulisan desktop. Kita klik. Nah, muncul virtual desktop pertama. Kita klik lagi. Virtual desktop kedua. Oke, untuk virtual desktop kedua. Di virtual desktop pertama kita akan membuka notepad. Langsung saja. Notepad. Nah, kita buka. Di virtual desktop kedua kita akan membuka CMD. Dan di virtual desktop ketiga kita buka browser. Dan browser yang saya sukai adalah Chrome. Bisa dilihat di sini. Nah, lihat di virtual desktop pertama terbuka notepad, virtual desktop kedua terbuka CMD, dan yang ketiga terbuka Chrome. Cukup simpel virtual desktop. Saya rasa cukup sekian. Semua telah selesai, dan ini tadi bagian terakhir sudah selesai. Sekian, terima kasih.